Karena berdasarkan peraturan 209 terkait dengan RBG terkait dengan eksekusi itu harus sesuai prosedur yang tepat, yang mana harus putusan ingkrah ataupun penetapan. Nah, ini ada beberapa perkara yang belum selesai, tadi sudah disampaikan oleh Panitera. Itu perkara 304, perkara 800, perkara 601, yang mana itu masih berjalan dan belum putusan ingkrah. Itu terkait dengan perlawanan eksekusi. Wadahnya sebenarnya perlawanan eksekusi itu wadahnya ada penetapan eksekusi, ada perlawanan eksekusi. Tetapi perlawanan eksekusi itu diabaikan sehingga hari ini ada kekacauan, chaos di lokasi, ada pemukulan, ada dari pihak yang mengeksekusi ataupun dari pihak yang dieksekusi. Maka dari itu kami agak keberatan terkait eksekusi hari ini, terutama dari klien kami Pak Ihdisin. Tadi sudah disampaikan keberatan-keberatannya kepada Panitera mewakili dari ketua pengadilan sehingga melakukan upaya hukum. Sebelumnya kemarin sudah melakukan upaya hukum, melaporkan di Komisi Yudisial dan masih proses. Dan kami selaku kuasa hukum hanya mendampingin klien, prinsipal, tujuannya adalah untuk mencari kepastian hukum, seperti itu. Tudingan mafia tanahnya itu dari mana? Terkait dengan tudingan mafia tanah, ada indikasi, ada dugaan di sana mafia tanah, yang mana pada saat itu saya selaku kuasa hukum dari Ihdisin diperiksa di Komisi Yudisial dari Jakarta, yang pada saat itu saya diperiksa ada foto Sahlan kuasa hukum dari Aziz, kurator, yang disampaikan dari Panitera. Ternyata pada saat di lokasi Sahlan itu kuasa hukum dari pemohon eksekusi, dan kurator itu sebenarnya kan asli dari Jawa Tengah. Terus pemenang lelang itu dari Jakarta. Dari mana ketemunya lawyer sehebat itu bisa ketemu? Gitu. Saya kuasa hukum dari Wahyu Kenso, kuasa hukum kasus 9 triliun itu juga nggak sampai Jawa Tengah dan sebagainya. Sehingga ini ada dugaan-dugaan seperti itu. Ada konspirasi jahat yang mana klien kami dirugikan dari segi finansial, dari segi harga martabatnya, sehingga mencari keadilan, melakukan upaya-upaya hukum. Ya. Harga lelangnya juga? Harga lelangnya harusnya harga pasaran kami sudah cek 45 miliar. Tetapi dilelang 22 miliar. Waduh, apinya di dalam. Kamu Pak Itranya. Tanggal 5 Mei 2024 kuasa dari Arti Patekcan yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam di atasnya, tidak termasuk furniture dan perabotan yang ada. Mungkin sesuai dengan gugatan perlawanan 736, seorang pekerja bisa menyewa villa dengan nilai yang jadi ada kira-kira yang lain? Oh, silakan. Mengenai hal tersebut, jadi poinnya seperti ini. Ada pengacara saya. Ya Pak, jangan itu Pak. Kalau saya mati, Pak, tanggung jawab. Viralkan, Pak. Viralkan kalau saya mati. Maju. Dan pasang. Preman ini. Ini preman ini. Bawa. Tidak ada ribut. Udah. Kalau bapaknya bisa menerima, Saya bos saya. Ya, dari kemarin saya mati. Jangan.
Kamu kira siapa dia? Akan dilelang. Masih on point concern. Kenapa tanah yang tidak bermasalah tidak dijual? Ya, karena ada pergantian kurator. Kasih jalan Pak, nggak kasih jalan ya, permisi. Awang, bocor gitu. Bangun Pak Komang yang laki-laki tapi Pak. Keren Pak. Enggak Bu Matilda ya. Sebagai umat Kristiani ya, hati nurani Bu Matilda harus dipakai. Saya tahu Pak Ibu. Enggak, Pak. Yang mau masuk dulu. Biar jalan. Kecil-kecil Mas. Nggak bisa petugasnya lagi di dalam, lagi ngitung soalnya. Untuk melaksanakan eksekusi real pengosongan terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam di atasnya tidak termasuk furnitur dan perabotan yang ada di dalamnya sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 6955 garing Desa Canggu luas 1.535 meter persegi atas nama Tio Siangkwe terletak di Amelet Pilats dan Residen Jalan Batu Bolong nomor 56 Gang Banjar Pipitan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dibeli secara lelang berdasarkan risalah lelang nomor 292-01-2024/01 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar bila mana perlu dengan bantuan polisi sampai selesai dan tuntas, serta menyerahkan objek eksekusi yang telah kosong kepada pemohon eksekusi atau kuasanya.